semuanya, kembali lagi bersama saya Aurora di program Ayo Belajar Bahasa Inggris. English is easy, English is fun. Oke teman-teman, balik lagi nih bersama aku untuk belajar bahasa Inggris di hari ini. Hari ini kita bakal belajar tentang kira-kira apa nih ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang how we talk, how to we ask for help, how we ask for suggestion, and how we give over and also giving suggestion. Di minggu ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda nih teman-teman. Kali ini kita bakal belajar tentang hewan ya. Nah, hewan apa tuh? Alright, so in English kita juga menyebut hewan itu tentunya dengan kosakata yang berbeda ya dengan di dalam bahasa Indonesia. Dan sebagai tambahan di dalam bahasa Inggris kita menyebut hewan tidak hanya dengan nama hewannya. Tapi ada banyak jenis hewan yang jika betina itu disebutnya berbeda dan jika jantan disebutnya berbeda. Atau bahkan anak dari hewannya itu katanya menggunakan kata yang berbeda. Jadi tidak hanya misalnya kayak a dog, baby dog seperti itu. Tapi bisa disebut sebagai puppy seperti itu ya. Kita akan belajar tentang animals ya. Nah teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang animals and their name. Seperti yang udah saya sebut sebelumnya ya, kita bakal belajar tentang nama-nama hewannya itu, tapi nggak cuma nama hewan. Tapi misalnya dia betina disebutnya apa, misalnya jantan disebutnya apa, dan misalnya anaknya disebutnya apa, seperti itu ya. Yang pertama, di dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia kita itu punya beberapa jenis hewan ya, ada hewan ternak, hewan peliharaan, hewan air, seperti itu. Sebelum itu kita akan masuk ke learning objectives ya, atau capaian pembelajaran kita nih pada hari ini. Yang pertama, students will be able to identify animal categories. Kita bisa menentukan kategori dari si hewan ini, apakah dia unggas, apakah dia hewan ternak, apakah dia hewan liar, seperti itu. Kemudian kita bisa identify baby animals, kita tahu nama bayi hewannya. Kemudian yang terakhir, kita bisa identify male and female animals. Kita bisa menentukan nama dari si animalnya jika jantan dan jika betina, seperti itu ya. Yang pertama, types of animal, ini yang paling lumrah ya, yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Yang pertama kita punya pets. Pets. Repeat after me. Pets. Oke, jadi pets ini adalah hewan peliharaan ya teman-teman. Jadi hewan peliharaan disebutnya in English itu adalah pets atau pets animal, seperti itu ya. Jenis pets yang pertama kita punya cat. A cat. Apa itu cat? Bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Cat adalah kucing, oke? Jadi jenis hewan peliharaan pertama yang paling lumrah kita temui biasanya itu adalah kucing. A cat. Nah, dalam menyebutkan kucing, kita punya beberapa kosakata yang berbeda nih. Baby cat bisa disebut dengan kitten. Baby cat bisa disebut dengan kitten. Ya, repeat after me. Kitten. Oke, good. And then, female cat. Kucing betina. Kita akan menyebut kucing betina ini dengan apa teman-teman? Queen. Queen. Queen like the queen crown ya, kayak ratu gitu, queen. Jadi female cat, we can call it queen. And then male cat, kucing jantan. Kita bisa menyebut kucing jantan sebagai tomcat. Tomcat. Male cat adalah tomcat. Jadi nggak semuanya serba cat ya teman-teman. Oke, next kita punya dog. A dog. Pets animal yang kedua yang paling lumrah yang udah sering banget nih kita temuin yaitu anjing ya. Kita anjing peliharaan ini kan juga udah bukan hal yang jarang ya buat kita lihat. Biasanya ada tetangga kita yang punya anjing, ada keluarga kita yang punya anjing. Nah, jadi anjing merupakan jenis hewan peliharaan atau pets. Dalam menyebut anjing, ini juga ada beberapa kosakatanya ya. Yang pertama,
buat baby dog kita sebutnya sebagai puppy atau pups juga. Biasanya kalau dia ada beberapa ekor itu bisa disebut pups, a litter of pups seperti itu. Ada juga untuk anjing betina kita bisa menyebutnya dengan bitch, ya. Anjing betina itu disebutnya bitch. And then male dog atau anjing jantan kita sebut dengan dog aja, seperti hewannya, dog aja, anjing jantan. Next we have rabbit. Teman-teman mungkin ada yang pelihara kelinci atau hamster, itu semua juga termasuk hewan peliharaan ya. Jadi sebenarnya hewan peliharaan itu ada sangat banyak, nggak cuman seperti yang udah explain di sini, tapi kita akan sebutkan 3 aja ya di sini teman-teman. Dari jenis pets yang terakhir kita punya rabbit atau kelinci. Rabbit. Nah, untuk rabbit, baby rabbit akan kita sebut sebagai kit. Kit, a kit, bayi kelinci, anak kelinci, kit. Female rabbit kita sebut sebagai bunny. Bunny, ya. Female rabbit atau kelinci betina disebutnya sebagai bunny. The last one is male rabbit. Male rabbit atau kelinci jantan kita sebut sebagai buck. Buck. Kelinci jantan kita sebut sebagai buck, okay? And then next we have jenis animal yang lain nih teman-teman, yaitu farm animal. Apa tuh farm animal? Farm itu apa teman-teman? Farm itu peternakan. Jadi jikalau ini disebut sebagai farm animal, maka ini adalah hewan ternak. Betul sekali. Jadi types animal yang lain adalah farm animal atau hewan ternak. Hewan ternak yang paling sering kita dengar juga itu selain yang unggas-unggasan ya teman-teman. Yang pertama kita punya sapi ya. Sapi. Sapi in English kita bacanya cow. Cow. Repeat after me. Cow. Cow. Itu adalah sapi. Nah, untuk jenis sapi, kalau anak sapi kita sebutnya sebagai calf. Calf. Cow calf. Kalau female cow atau sapi betina kita sebutnya sebagai cow juga. Sama seperti nama in generalnya ya. Jadi female cow kita sebut sebagai cow juga. Kemudian jikalau male cow atau sapi jantan kita sebutnya sebagai bull. Bull. Okay? Repeat after me ya, one more time semuanya. Kalau baby cow kita sebutnya calf. Kalau female cow kita sebutnya cow. Kalau male cow kita sebutnya bull. Okay? Next adalah apa ini? Mbe. Jadi in English kita salah satu farm animal yang kita tahu juga adalah domba ya. Domba dan kambing itu berbeda ya teman-teman. Kalau yang bulunya kriwil-kriwil seperti ini dan menghasilkan kain wool itu namanya domba. Dan domba in English is sheep. Okay? Sheep. Jadi domba in English disebutnya sheep. Nah, jenis-jenis domba ini juga berbeda teman-teman. Kalau misalnya baby sheep atau anak domba, kita sebutnya lamb. Baby sheep atau anak domba, kita sebutnya lamb, ya. Kalau female sheep atau domba betina, kita sebutnya ewe. Ya, bacanya ewe ya. Female sheep kita bacanya ewe. And then male sheep kita bacanya ram. Ram. Oke, male sheep kita bacanya ram. Oke, jadi kita ulangi lagi ya teman-teman dari awal. Sheep adalah domba. Its baby atau baby sheep kita sebutnya lamb. Female sheep kita sebutnya ewe. And male sheep kita sebutnya ram. Oke? The last farm animal adalah pig. Pig adalah babi ya. Jadi untuk menyebut pig juga kita punya beberapa vocabulary. Yang first adalah baby pig. Apakah baby pig kita sebutnya baby pig aja?
Enggak ya teman-teman, biasanya native speaker akan akan menyebutkan baby pig as piglet. Ya, piglet. Anak babi atau bayi babi seperti itu ya. Baby pig is piglet. And then female pig is sow. Sow. Female pig, we refer to it as sow, ya. And then the last one is male pig. We called it boar, okay? Boar. Okay, we will repeat it one more time ya. Kalau baby pig kita sebutnya piglet. Female pig kita sebutnya sow. Male pig kita sebutnya boar. Alright? The next types of animal is white animals. Gambar apa nih teman-teman? Ini ada namanya ya. Apa nih kira-kira? Dia punya surai, dia bulunya warnanya agak coklat-coklat gitu. Apa nih kira-kira nih ya? Biasanya dia mengaum di hutan ya. Kita mengenal hewan ini sebagai raja rimba biasanya. Apa ini kira-kira? A. Lion. Betul sekali, a lion. Oke? Lion adalah singa. Alright? Lion adalah singa ya teman-teman. Nah, dalam menyebutkan singa, kita punya beberapa kosakata juga nih. Yang pertama kita punya baby lion atau kita sebut dengan cub. It's not that all baby lion we call it cub ya. Biasanya karena cub ini untuk sebutan hewan-hewan liar biasanya. Jadi nggak cuma lion, bisa juga tiger. Jadi cub ini lebih ke bayi hewan in general. Jadi kita akan tambahkan lagi nama hewannya di belakang ya teman-teman. Misalnya nih, baby lion disebutnya lion cub. Kalau baby tiger kita sebutnya tiger cub. Dan untuk female lion kita sebut dengan lioness ya. Lioness. And then male lion is still a lion ya teman-teman, tetap disebutnya lion juga ya kalau male lion. Oke, the next wild animal is tiger. Biasanya banyak nih yang suka mixed up tiger and lion. Nah, tiger and lion ini adalah dua jenis hewan yang berbeda ya teman-teman. Yang satu adalah singa dan yang satu merupakan harimau. Nah, sebelum kita membahas vocabulary tentang si lion ini, kan tadi kita udah bahas yang lion, sekarang sebelum kita bahas yang tiger, kita akan jeda sebentar ya teman-teman, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman, oke kembali lagi nih ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang animals and their names ya, about animals family ya. Tadi kita udah membahas tentang tiger and its differences with lion. Kalau biasanya kita suka mix up nih tiger dan lion. Kalau tiger itu harimau ya teman-teman, kalau lion itu adalah singa. Nah, kalau harimau itu yang ada garis-garisnya, yang belang-belang seperti ini. Nah, kosakata untuk tiger juga ada ya teman-teman. Sama seperti lion, kita sebut baby tiger as a cub. Cub, bukan cube, tapi cub ya. Seperti yang tadi sudah dijelasin, kalau misalnya itu anak lion, maka kita sebutnya adalah lion cub. Dan misalnya ini anak tiger, kita sebutnya tiger cub. Jadi kita tambah nama hewannya, seperti itu ya. Kemudian kalau female tiger, kita panggilnya tigers. Tigers. Ditambah S belakangnya, sama seperti lioness. Lion jadi lioness kalau misalnya dia female, tiger jadi tigers kalau misalnya dia female. Kalau dia male, namanya tetap tiger ya, sama aja tetap tiger. Kita ulang sekali lagi ya, kalau baby tiger itu tiger cub, kalau female tiger itu tigers, kalau male tiger itu tiger ya. Next, kita punya the last types of wild animals, yaitu a deer, rusa ya, deer ya, a deer, seekor rusa. Nah, dalam English, baby deer kita sebut sebagai fawn, fawn, oke? Baby deer disebutnya sebagai fawn. And then female deer kita sebut sebagai doe, doe ya. Male deer kita sebutnya sebagai stag. Biasanya kalau untuk mengidentifikasi
gender deer ini kita bisa lihat dari tanduknya ya teman-teman. Kalau yang tanduknya panjang seperti ini, berarti dia adalah male deer atau stag. Oke, kita ulang sekali lagi ya. A deer, kalau baby deer kita sebutnya fawn. Kalau female deer kita sebutnya doe. Kalau male deer kita sebutnya stag. Oke. Next, kita masuk ke kangaroo. Kangaroo ini salah satu hewan asli dari Australia ya teman-teman. Makanya biasanya kalau misalnya kita jalan-jalan ke sana itu ada banyak sekali cenderamata ataupun aksesoris-aksesoris yang bertemakan kanguru gitu sebagai oleh-oleh ya. Jadi kangaroo ini adalah salah satu wild animals. Kangaroo. Kita sebut baby kangaroo sebagai joey. Oke, sebagai joey. And then female kangaroo sebagai doe, sama seperti rusa ya. And then male kangaroo sebagai ini, buck. And then next is birds ya, atau sejenis burung-burungan atau unggas-unggasan nih teman-teman. The next animal ini sejenis dengan burung ataupun unggas ya. Misalnya jenis-jenis unggas itu ada apa aja nih selain ayam? Ada bebek, ada angsa, seperti itu ya. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang chicken. Apa itu chicken? Ayam ya, of course. Fried chicken, ayam goreng, seperti itu. Ya, jadi ayam ini termasuk ke dalam jenis unggas teman-teman. Nah, ayam itu in English adalah chicken. Nah, bagaimana kalau kita mau menyebut bayi ayam, ayam perempuan ataupun ayam jantan seperti itu ya. Nah, baby chicken kita sebut sebagai chick. Oke? Baby chicken kita sebut sebagai chick. Repeat after me. A chick. Seekor anak ayam, seperti itu. Kemudian female chicken kita sebut sebagai hen. Hen. Female chicken kita sebut sebagai hen. Male chicken kita sebut sebagai rooster. Rooster. Male chicken is called as rooster. Oke, kita ulang lagi. Ayam adalah chicken dan anak ayam atau baby chicken kita sebutnya chick. Female chicken atau ayam betina kita sebutnya hen. Male chicken atau ayam jantan kita sebutnya rooster ya, rooster. Nah, the next types of bird is duck, oke? Duck atau bebek. Jadi bebek dan angsa ini berbeda ya teman-teman. Kalau bebek itu kita sebutnya duck ya. Kalau angsa itu lehernya lebih panjang dan dia biasanya warnanya putih. Nah, kalau bebek ini lebih kecil biasanya ya. Nah, dalam bahasa Inggris kita sebut bebek sebagai duck, oke? Nah, baby duck, we refer to it as duckling. Ya, duckling. Itu artinya anak bebek, duckling. Female duck atau bebek betina kita sebutnya sebagai duck. Sama aja ya seperti its name in general, kita sebutnya sebagai duck. Male duck kita sebutnya sebagai drake. Jadi bebek jantan kita sebutnya sebagai drake. Ya, oke, kalau gitu bebek tadi adalah duck, baby duck adalah duckling, female duck adalah duck, male duck adalah drake, ya. Next type of birds is goose ya teman-teman. Ini baru angsa. Jadi duck and goose itu berbeda. Angsa dan bebek itu berbeda. Kalau bebek tadi adalah duck, kalau angsa adalah goose ya kita sebutnya. Nah, seperti yang udah disebutkan tadi ya, kalau angsa itu lehernya lebih panjang dan warnanya biasanya putih teman-teman. Nih, untuk menyebut angsa kita punya beberapa vocabulary juga. Baby goose atau anak angsa kita sebut sebagai gosling. Gosling. Anak angsa kita sebutnya sebagai gosling. Female goose kita sebutnya sebagai goose. Angsa betina atau female goose kita sebutnya sebagai goose ya. And then male goose atau angsa jantan kita sebutnya sebagai gander. Gander ya. Male goose adalah gander.
Jadi baby goose adalah gosling, female goose adalah goose, male goose adalah gander. Next, kita punya sea animals nih teman-teman. Kalau sea animals biasanya dia agak berbeda ya dengan hewan-hewan seperti pets, farm, ataupun birds. Kenapa? Karena biasanya kita nggak punya kosakata fix untuk menyebutkan hewan laut ataupun hewan air itu sebagai betina ataupun jantan. Jadi biasanya they called as it is gitu ya. Jadi biasanya ada namanya itu cuman anak-anaknya aja. Jadi kalau betina dan jantan itu kita sebutnya sama aja. Misalnya, sea animals yang pertama, ini adalah whale, ya. Whale. Apa itu whale? Nah, whale itu adalah paus ya teman-teman. Apakah hiu dan paus itu sama? Tentu aja beda ya teman-teman. Hiu dan paus itu berbeda. Nah, in English kalau paus kita sebutnya whale ya. Nah, baby whale kita juga sebutnya cub. Sama seperti lion dan tiger tadi ya. Jadi baby whale kita sebutnya cub juga, whale cub. Female whale kita sebutnya calf. Ya, female whale atau whale betina, paus betina kita sebutnya sebagai calf. And then male whale ataupun paus jantan itu kita sebutnya sebagai cow. Seperti sapi ya, tapi beda. Male whale adalah cow, oke? Nah, the next one is a shark. Ini baru hiu ya teman-teman. Kalau whale adalah paus, maka shark adalah hiu, oke? Shark adalah hiu. Untuk menyebut hiu, kita juga punya beberapa vocabulary nih teman-teman. Khusus baby shark, kita sebutnya sebagai pup. Seperti anak anjing tadi ya, puppy, tapi ini pup. Jadi shark pup. Untuk seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, kalau misalnya di dalam hewan laut itu kita jarang punya vocabulary, certain vocabulary buat jantan dan betina. Jadi adanya biasanya cuma buat hewannya, terus anak si hewannya ini. Jadi kalau dia adalah a shark, anaknya disebut a pup. Seperti itu ya, shark pup. Next we have fish ya teman-teman. Ini ikan apa nih? Ini adalah ikan. Ini ikan apa nih? Nemo, iya betul. Nemo ini biasa hidupnya di anemon ya teman-teman, di anemon laut. Nah, Nemo ini merupakan salah satu jenis ikan, jadi dia refer to as fish juga ya, disebutnya masih fish. Nah, kalau anak Nemo, apakah kita sebutnya baby Nemo, baby fish? It can be, but we have a more specific vocabulary ya, yaitu fry. Fry like goreng gitu ya. Tulisannya sama seperti fry goreng. Ini adalah baby fish. Jadi tadi adalah fish. Anak dari fish kita biasanya lumrahnya menyebutnya dengan fry. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk ke fun quiz time nih ya. Tadi kan kita udah membahas banyak materi nih tentang mulai dari pets animal, farm animal, wild animal, sea animal, dan lain-lain nih teman-teman. Kita akan masuk ke kuis. Nah, tadi kan udah dijelasin nih. Baby lion itu in English kita sebutnya apa? So, sekarang pertanyaannya adalah I'm a baby lion. Who am I? Saya adalah anak singa. Siapakah saya? Seperti itu ya teman-teman. Kalau tadi yang lion betina kita sebutnya kan lioness nih. Lioness. Jadi baby lion ini kita sebutnya apa nih teman-teman? Lion, tiger, bahkan whale itu sama ya tadi kita sebutnya apa nih? Cub. Iya betul sekali. Jadi baby lion kita sebutnya sebagai lion cub. Jangan lupa nih nama hewannya ditambah ya di belakang kata cubnya. Lion, lion cub. Tiger, tiger cub. Dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi ini juga sekaligus sebagai penutup dari sesi kita hari ini ya teman-teman. Kita akan ulang lagi nih dari awal. Kita bahas apa itu animals, dan hewan-hewan jenis animals itu kita punya pets, hewan peliharaan, kita punya farm animal, hewan peternakan, seperti itu. Kita punya sea animal, hewan laut, kita juga punya wild animal, hewan liar, dan juga ada
birds animal ya, unggas-unggasan tadi kita udah bahas, dan kita udah bahas female names-nya, male names-nya, its general names, and also its baby name. Nah, semoga materi hari ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman di masa depan dan bisa diingat terus ya. Jadi misalnya kalian mau membahas soal hewan, kalian bisa menyebutkan menggunakan vocabulary yang benar. Oke. Ini sekaligus mengakhiri sesi Ayo Belajar Bahasa Inggris kita hari ini. Terima kasih sudah stay tune sampai dengan akhir materi. English is easy, English is fun. See you next time teman-teman.